Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa tahun 2020 tinggal menghitung detik akan segera berlalu. Dan tahun 2021 sudah ada di depan mata kita. Saya melihat ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang rindu untuk beribadah secara tatap muka. Tetapi karena pandemi COVID-19 ini sehingga membuat kita harus beribadah secara virtual. Tetapi saya yakin dan percaya tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap bersyukur dan bersuka cita untuk memuji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini acara tutup dan buka tahun kita akan diisi dengan kesaksian-kesaksian dan juga lagu-lagu pujian, begitu juga dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Daniel, Gembala Jemaat Lumajang dan Tunjung Rejo. Selamat beribadah, semoga kita terberkati dengan acara ibadah sepanjang sore hari ini. Tuhan memberkati. Melayani adalah keharusan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Semuanya telah ku tinggalkan hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya apa ku dapatkan di surga. Tapi ku percaya apa ku dapatkan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang begitu baik kepada kami, Tuhan yang selalu memberkati kami sepanjang hari, sepanjang tahun 2020 ini. Bapa, kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan, sampai saat ini Engkau selalu memelihara kami. Pada saat ini pula kami akan memasuki tahun 2021. Kami percaya berkat penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kami. Pada saat ini kami akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel.
Siapkan hati pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Tuhan menyertai masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita sampai di akhir 2020. Bagaimana kabar saudara-saudari di Jemaat Tunjung Rejo dan Lumajang? Kami mendoakan semua dalam keadaan sehat. Kami di sini juga dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kami sudah diberikan kesempatan untuk bersaksi dalam acara yang spesial ini. Saya ingin bersaksi dalam 1 tahun terakhir kami di Lumajang. Yang pertama yang mau saya saksikan adalah pergumulan kami ketika kami baru selesai magang di rumah sakit di Lumajang. Kami berdoa pada waktu itu, memohon kepada Tuhan agar diberikan petunjuk untuk melanjutkan pekerjaan kami di mana. Dan Tuhan menjawab dengan memberikan kami pekerjaan di Lumajang pada waktu itu. Lalu setelah itu kami berdoa untuk melangsungkan prosesi pernikahan kami. Kami berdoa kepada Tuhan untuk diberikan petunjuk. Kami memilih waktu itu dilangsungkan pernikahan kami di Jogja. Dan pada waktu itu baru mulai muncul virus COVID di Indonesia. Kami bergumul kepada Tuhan, meminta petunjuk agar diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran dalam prosesi pernikahan kami. Dan puji Tuhan semuanya terkabulkan. Tamu-tamu undangan, kerabat kami, dan orang-orang tua yang hadir di acara kami diberikan kesehatan selalu sampai sekarang ini. Kemudian setelah kami menikah, 2 bulan berikutnya istri saya hamil. Kami bersyukur, kami bahagia, dan kami berdoa sampai sekarang agar istri dapat melahirkan secara normal dan bayi dalam kandungannya juga dapat lahir normal tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian setelah itu tidak lama setelah itu Papa di Palu diberitahu oleh adik saya bahwa Papa sakit. Papa terpaksa harus opname di rumah sakit dan menjalani proses cuci darah karena penyakitnya. Dan setelah itu Papa ternyata diberitahu bahwa harus cuci darah rutin ternyata waktu itu. Setelah kami bergumul di sini, kami berdoa agar diberikan kesehatan selalu, dan puji Tuhan, Papa sekarang kesehatannya sudah lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan kira-kira bulan 7 kemarin saya sempat di swab karena memang screening dari rumah sakit waktu itu. Dan ternyata saya positif COVID waktu itu. Walaupun saya tidak bergejala sama sekali, tapi saya tetap menjaga jarak sama istri karena saya takut menularinya pada waktu itu. Puji Tuhan, saya ternyata setelah isoman 14 hari sudah sembuh. Istri juga sempat di swab dan hasilnya negatif pada waktu itu. Puji Tuhan. Saya kira itu saja yang saya mau saksikan dalam 1 tahun ini. Jadi bagaimana cerita 1 tahun ini dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan memberikan banyak sekali berkat-berkatnya dalam hal apapun itu juga. Dan kami mengambil kutipan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. Jadi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini, biarlah menjadi kenangan dengan penuh sukacita. Kita akan menyambut tahun 2021. Kita serahkan semua kekhawatiran kita, apapun itu kita rasakan nantinya ke depan, biarlah nama Tuhan yang selalu kita muliakan dan kita sebut. Dan sekian kesaksian dari keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senang
pimpin, Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Bila kerjaku selesai dan aku sudahlah menang, tidak ku takut lagi bila ku tiba di seberang. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Sang Semesta Alam. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan atas kebaikan dan rahmat-Nya yang begitu besar bagi kami, sebagaimana sepanjang tahun yang telah kami boleh lewati, pasang surutnya dengan kehidupan ini, yang jelas adalah mempengaruhi mau tidak mau iman kami. Karena dengan segala keberadaan kami begitu sangat terbatas, hidup itu memang berat, apalagi di tengah pandemi. Untuk bisa membawa diri sangat begitu sulit bersosialisasi dengan sahabat, rekan, teman gereja, dengan keluarga, bahkan juga orang-orang yang seiman. Karena disebabkan keberadaan pandemi yang begitu maraknya, sehingga satu dengan yang lain untuk bisa saling curiga. Jangan-jangan. Itulah sebabnya bila mana kami boleh berada di tempat ini, itu adalah merupakan satu anugerah yang besar. Sejak awal tahun 2020 sampai kepada akhir daripada tahun ini merupakan satu anugerah yang besar bagi kami. Untuk itu, kami rasa syukur berterima kasih kepada Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Nya yang begitu besar bagi kami. Untuk kami boleh setia kepada Tuhan dalam segala keadaannya. Namun di tengah keberadaan dalam satu pergumulan tidak lepas daripada itu, ya, begitu sangat sulitnya menempatkan kehidupan ini. Namun begitu Allah yang menjadi satu solusi dan jalan kehidupan kami, rasa syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan rahmat-Nya, sehingga kami diizinkannya sampai kepada hari ini, diberikan kekuatan, kesehatan, untuk menyaksikan kehidupan putra dan putri, ya, bahkan cucu, sehingga hal itu adalah merupakan rasa syukur dan puji bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya, itulah sebabnya
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, keberadaan sedemikian rupa apa yang telah kami boleh alami di tengah pandemi ini, ya, dengan jelas bahwa kami merasakan satu stres dengan keberadaan gereja ditutup dalam sementara waktu. Sudah beberapa sahabat barangkali hal itu tidak bertemu berjamaah dengan saudara-saudara seiman yang biasanya untuk saling bercengkerama, membagi berkat satu sama lain, tersenyum satu dengan yang lain, ia guyonan, ia bergaul dengan mereka. Namun sekarang dibatasi dengan ruang dan waktu, sehingga tidak bebas lagi. Mulut harus pakai masker, hidung tertutup, sedemikian rupa. Hal ini menjadikan segala keterbatasan. Sampai kapan hal ini boleh terjadi? Tetapi kami berharap punya Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Di dalam perkara ini kami tetap percaya bahwa Tuhan campur tangan di dalamnya. Itulah sebabnya untuk tahun ini apa yang tidak boleh kami saksikan dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami merasakan begitu tidak dilepaskan tangan Tuhan campur tangan di dalam keluarga kami. Satu pemeliharaannya yang begitu indah sejak awal sampai kepada akhirnya. Tuhan mengawal yang baik, pada akhirnya Tuhan juga yang terbaik. Itulah sebabnya bisa tertunda dalam segala rencana dan keberadaannya, tapi jangan tertunda, itu pesan kami. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Tuhan. Semua orang yang mencari Tuhan, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Itulah pesan kami di tahun 2020. Sehingga dalam satu perkara ini kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apapun keberadaannya, biarlah ketergantungan iman kita senantiasa ditambahkan, dikuatkan, ditumbuh kembangkan, bahkan disucikan. Sebagaimana persiapan kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi menandakan bahwa Yesus akan datang segera yang tidak lama lagi. Itulah sebabnya biarlah saudara dan saudari kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap setia dan bertekun di dalam Tuhan. Jangankan lupakan, boleh lupa yang lain, tapi jangan lupa untuk tetap setia mencari Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati. Amin.
Tentunya kita mengucap syukur dan berterima kasih atas kesaksian dan juga lagu pujian yang sudah kita dengarkan. Dan pada saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, roti hidup yang akan kita terima pada sore hari ini, yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Daniel. Disilakan. Kami ucapkan selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya harap kita semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan masuk di tahun yang baru 2021. Kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan, kita masih diperkenankan untuk berjumpa walaupun secara virtual. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak, kita akan berdoa. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Menjelang berakhirnya tahun 2020 ini Bapa, kami rindu agar kasih-Mu tetap beserta kami. Kami siap untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pekabaran firman Tuhan pada penutupan tahun 2020 ini saya beri judul Menutup Sejarah, Membuka Masa Depan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita ini seperti sebuah roda yang selalu berputar. Saya percaya bahwa saudara dan saya tentu berpikir bahwa sepertinya baru kemarin kita masuk tahun 2020. Tapi tidak terasa kita sudah akan mengakhiri tahun 2020 ini. Dan saudaraku yang kasih, saya rindu agar kita boleh tetap memiliki kekuatan untuk bisa menghadapi tahun yang baru ini. Kita masih di masa pandemi dan kita bersyukur walaupun masa pandemi ini Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini. Tahun-tahun kehidupan kita ini seperti sebuah buku, saudara. Saya boleh umpamakan bahwa saudara dan saya sementara membuat sebuah perpustakaan pribadi. Untuk sebuah buku diperlukan 1 tahun untuk menulisnya. Tahun 2020 ini kita akan menutup lembaran buku yang kita tulis. Dan kita bersiap untuk membuka buku yang baru di tahun yang baru nanti. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, buku-buku yang saudaraku sudah tulis sesuai dengan umur saudara, menggambarkan berapa banyak buku yang saudara dan saya telah tuliskan. Sebagai contoh, saya berumur 43 tahun saat ini. Berarti sudah ada 43 buku yang sudah saya koleksi di perpustakaan pribadi saya. Itulah sebabnya perlu untuk kita renungkan. Karena di setiap awal tahun kita menuliskan setiap sejarah kehidupan kita. Apa yang kita tuliskan? Apa yang kita akan baca kelak? Semuanya tertera di dalam buku catatan sorga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap buku memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Tergantung cerita yang saudaraku tuliskan di dalamnya. Jika seandainya ada banyak cerita yang saudaraku tulis di tahun tersebut, maka buku itu akan memiliki ketebalan yang cukup luar biasa. Tetapi jika seandainya hidup saudaraku datar-datar saja, bisa jadi buku itu memiliki ketebalan yang tidak seberapa. Nah, saat ini kita akan belajar satu hal sebelum kita menutup tahun 2020 ini.
menutup sejarah. Kenapa saya katakan menutup sejarah? Sebab segala hal yang sudah kita lalui di tahun ini adalah sebuah sejarah, saudara. Kita tidak dapat merubahnya lagi. Kita tidak dapat menghapusnya. Kita hanya bisa mengenangnya. Ada banyak hal yang kita catat di dalam buku sejarah kehidupan kita masing-masing. Ada hal-hal yang menantang iman. Sebuah perjalanan hidup yang senang ataupun susah. Kenangan-kenangan yang indah maupun yang pahit. Bahkan doa-doa yang sudah dijawab atau juga yang belum terjawab. Semuanya itu ada di dalam buku yang saudaraku tulis masing-masing. Saya percaya bahwa setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. Tahun ini mungkin bagi sebahagian besar di antara kita adalah tahun-tahun yang sulit. Karena ini adalah masa di mana kita mengalami pandemi secara global. Tentu ada banyak pergumulan saudara hadapi. Namun saya yakin ada begitu banyak kenangan indah juga yang kita alami bersama dengan Tuhan. Karena saat saudara dan saya menghadapi berbagai macam tantangan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua ini tinggal sejarah. Jadikan sebuah pelajaran berharga. Karena kita tidak lagi bisa merubah sejarah, maka kita hanya bisa belajar dari sejarah yang telah kita lewati. Mari kita bersihkan hati dan lepaskan diri dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di setiap tahun, di jemaat yang saya layani, biasanya ada momen di mana kita akan menuliskan pergumulan-pergumulan pribadi di secari kertas. Doa-doa yang mungkin belum terjawab. Saat ini oleh karena kita beribadah secara virtual, biarlah saudaraku menuliskan semua pergumulan pribadi saudara di dalam hati saudara dan bawalah di dalam doa malam hari ini. Saat kita semua menghadapi tahun yang baru, tentu kita menghadapi ujian-ujian yang baru. Tetapi jangan pernah saudaraku dan saya melupakan pimpinan Tuhan di masa lalu. Saya rindu agar kita tetap bisa bersuka cita menutup tahun ini dengan penuh kesukaan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-12. Mazmur 77 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masih ingat pada waktu saudaraku dan saya memasuki tahun 2020 ini. Begitu banyak pergumulan kita di awal tahun, bukan? Namun lihat bagaimana Tuhan merajut hidup kita. Bagaimana Tuhan telah memberikan kepada kita jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya pemazmur memberikan kita sebuah nasihat. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan menolong. Bagaimana kasih Tuhan menuntun. Sehingga kita bisa sampai di penghujung tahun ini. Saya percaya Tuhan juga sudah memberkati keluarga kami pribadi. Tahun ini adalah tahun yang cukup berat bagi kami. Tapi saya percaya kasih karunia Allah telah memberi kekuatan untuk bisa melewatinya. Itu sebabnya saya mau belajar. Setiap tahun belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karena saat saudaraku kuat, di saat itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jatuh. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa saat saudaraku menutup sejarah buku tahun 2020, ada banyak kenangan di dalamnya.
entahkah manis, entahkah pahit, kita harus tetap mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memasuki tahun yang baru 2021, kita akan menuliskan sejarah yang baru. 2021 masih misteri bagi kita semuanya. Apakah pandemi ini masih akan terus berlanjut? Kita tidak tahu. Kapan pandemi ini akan berakhir pun kita juga tidak tahu. Tahun 2021 masih misteri bagi kita. Tetapi Tuhan, Allah kita, selalu menyertai kita. Janjinya itu yang memberi kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buku yang lama sudah ditutup. Sekarang kita akan membuka buku yang baru. Dan apakah yang akan kita tuliskan di situ? Mari kita belajar dari masa lalu kita, agar kita bijak menuliskan sejarah hidup kita di buku yang baru yang akan kita tulis. Apakah kita merasakan kekhawatiran di sana? Jangan. Saudara dan saya tentu pernah menghadapi rasa khawatir. Adakah rasa takut? Jangan. Sebab janji Tuhan adalah pasti. Tetapi bukan berarti lalu kita akan sombong. Lalu kita dengan takabur menghadapi masa depan. Tidak. Kita tetap masih harus bergantung kepada Tuhan. Mari kita buka ayat berikutnya. Di dalam buku Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu, Allah menjanjikan penyertaannya bagi kita. Walaupun tahun 2021 masih misteri, tetapi janji masa depan Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Itu sebabnya jangan takut, jangan khawatir. Karena Allah beserta kita. Mengakhiri pembahasan firman Tuhan ini, saya rindu agar kita boleh tetap memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Pandemi ini masih tetap ada. Tetapi satu hal yang kita harus yakini, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Masih ingat apa yang terjadi kepada bangsa Israel, saudaraku? Selama 40 tahun mereka berjalan di padang belantara. Selama 40 tahun mereka dituntun oleh Tuhan. Dan ketika Musa wafat, Allah menunjuk penggantinya, yaitu Yosua. Dan janji Tuhan tetap diberikan kepada Yosua, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Nasihat yang indah saya ingin bagikan sebagai ayat terakhir sore hari ini, agar saudara dan saya tetap merasa yakin bahwa Tuhan akan beserta kita selalu. Yang pertama di dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-7. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7 demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nasihat Tuhan yang pertama, Tuhan katakan jangan takut. Tuhan mau supaya kita percaya kepadanya. Dan yang kedua di ayat ini disebutkan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nasihat ini memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Karena Yosua telah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dia akan disertai selama dia tidak menyimpang
ke kanan ataupun ke kiri. Memang sulit, saudaraku, untuk bisa berjalan lurus sesuai dengan jalur yang Tuhan berikan. Tetapi inilah tantangan kita. Saudara dan saya bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturannya, sesuai dengan kehendaknya, kalau kita bergantung kepadanya. Tahun 2020 ada banyak pergumulan, bukan? Dan nyatanya kita bisa sampai di penghujung tahun 2020 ini. Itu artinya Tuhan telah memberi kita kekuatan untuk melewatinya. Jadi, kalau Allah yang kita sembah sanggup untuk menuntun kita melewati tahun 2020 ini dengan kesusahan besar pandemi global ini, maka Dia juga sanggup untuk menuntun dan menyertai kita di tahun 2021. Tuhan mau kita percaya kepadanya dan jangan menyimpang dari jalannya. Ayat berikutnya yang terakhir di dalam Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-14. Ulangan pasal 8 ayat 14, demikian firman Allah. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kenapa bangsa Israel jatuh? Karena mereka mulai sombong. Kesombongan akar kejatuhan. Tuhan bilang, jangan kamu tinggi hati. Jika kamu sudah menempati rumahmu, jika kamu sudah memiliki kebun anggurmu, jika kamu sudah menikmati hasil dari bumi, hasil dari ladang tanah yang diberikan Tuhan Allahmu, jangan kamu lupa siapa yang memberikan semuanya itu kepadamu. Kalau saudara dan saya lupa kepada Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi hidup, bisa jadi kita tidak akan diberkati lagi. Makanya janji Tuhan katakan tadi, kalau kamu tidak melupakan Tuhan, tidak tinggi hati, tidak sombong, maka Tuhan akan tetap besertamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini akan selalu berputar. Buku demi buku akan kita tulis tahun demi tahun. Sampai berapa banyak buku kita akan tulis, hanya Allah yang tahu. Itu sebabnya saat ini mari kita renungkan bersama. Satu buku lagi kita sudah tutup. Satu buku yang baru kita akan buka. Apakah yang saudaraku akan tuliskan di buku itu? Apakah perjalanan hidup yang menyenangkan bersama dengan Tuhan? Ataukah perjalanan hidup yang mengecewakan dengan kita membelakangi Tuhan? Allah yang kita sembah kiranya akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan. Karena saat saudara dan saya menjalani hidup, tidak ada satupun perjalanan hidup yang dapat kita jalani bila mana kita tidak melibatkan Dia, Allah yang kita sembah. Semoga Allah memberkati kita. Tahun yang lewat 2020 biarlah menjadi sejarah, pelajaran bagi kita untuk kita bisa renungkan. Tahun yang baru 2020 kita akan masuki dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami telah meninggalkan tahun 2020 dan kami memasuki tahun yang baru 2021. Oh Tuhan, sebagaimana kasih-Mu telah menyertai kami di sepanjang tahun 2020, biarlah tahun yang baru 2021
Engkau tetap pimpin kami. Segalanya masih misteri bagi kami, Bapa. Tapi kami yakin, sebagaimana Engkau pimpin kami di tahun yang telah lewat, maka kami pun yakin dan percaya Engkau juga pimpin kami di tahun yang baru ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami dapat tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu, berkatilah kami semua, agar kami benar-benar dapat tetap setia di dalam Tuhan sampai akhir. Terima kasih Bapa. Mohon ampun banyak salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai Maranatha tiba. Amin. Kami ucapkan selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya harap kita semua dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan masuk di tahun yang baru 2021. Kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan, kita masih diperkenankan untuk berjumpa walaupun secara virtual. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak, kita akan berdoa. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Menjelang berakhirnya tahun 2020 ini Bapa, kami rindu agar kasih-Mu tetap beserta kami. Kami siap untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pekabaran firman Tuhan pada penutupan tahun 2020 ini saya beri judul Menutup Sejarah, Membuka Masa Depan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita ini seperti sebuah roda yang selalu berputar. Saya percaya bahwa saudara dan saya tentu berpikir bahwa sepertinya baru kemarin kita masuk tahun 2020. Tapi tidak terasa kita sudah akan mengakhiri tahun 2020 ini. Dan saudaraku yang kasih, saya rindu agar kita boleh tetap memiliki kekuatan untuk bisa menghadapi tahun yang baru ini. Kita masih di masa pandemi dan kita bersyukur walaupun masa pandemi ini Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini. Tahun-tahun kehidupan kita ini seperti sebuah buku, saudara. Saya boleh umpamakan bahwa saudara dan saya sementara membuat sebuah perpustakaan pribadi. Untuk sebuah buku diperlukan 1 tahun untuk menulisnya. Tahun 2020 ini kita akan menutup lembaran buku yang kita tulis. Dan kita bersiap untuk membuka buku yang baru di tahun yang baru nanti. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, buku-buku yang saudaraku sudah tulis sesuai dengan umur saudara, menggambarkan berapa banyak buku yang saudara dan saya telah tuliskan. Sebagai contoh, saya berumur 43 tahun saat ini. Berarti sudah ada 43 buku yang sudah saya koleksi di perpustakaan pribadi saya. Itulah sebabnya perlu untuk kita renungkan. Karena di setiap awal tahun kita menuliskan setiap sejarah kehidupan kita. Apa yang kita tuliskan? Apa yang kita akan baca kelak? Semuanya tertera di dalam buku catatan sorga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap buku memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Tergantung cerita
yang saudaraku tuliskan di dalamnya. Jika seandainya ada banyak cerita yang saudaraku tulis di tahun tersebut, maka buku itu akan memiliki ketebalan yang cukup luar biasa. Tetapi jika seandainya hidup saudaraku datar-datar saja, bisa jadi buku itu memiliki ketebalan yang tidak seberapa. Nah, saat ini kita akan belajar satu hal sebelum kita menutup tahun 2020 ini. Menutup sejarah. Kenapa saya katakan menutup sejarah? Sebab segala hal yang sudah kita lalui di tahun ini adalah sebuah sejarah, saudara. Kita tidak dapat merubahnya lagi. Kita tidak dapat menghapusnya. Kita hanya bisa mengenangnya. Ada banyak hal yang kita catat di dalam buku sejarah kehidupan kita masing-masing. Ada hal-hal yang menantang iman. Sebuah perjalanan hidup yang senang ataupun susah. Kenangan-kenangan yang indah maupun yang pahit. Bahkan doa-doa yang sudah dijawab atau juga yang belum terjawab. Semuanya itu ada di dalam buku yang saudaraku tulis masing-masing. Saya percaya bahwa setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. Tahun ini, mungkin bagi sebahagian besar di antara kita, adalah tahun-tahun yang sulit. Karena ini adalah masa di mana kita mengalami pandemi secara global. Tentu ada banyak pergumulan saudara hadapi. Namun saya yakin ada begitu banyak kenangan indah juga yang kita alami bersama dengan Tuhan. Karena saat saudara dan saya menghadapi berbagai macam tantangan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua ini tinggal sejarah. Jadikan sebuah pelajaran berharga. Karena kita tidak lagi bisa merubah sejarah, maka kita hanya bisa belajar dari sejarah yang telah kita lewati. Mari kita bersihkan hati dan lepaskan diri dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di setiap tahun di jemaat yang saya layani, biasanya ada momen di mana kita akan menuliskan pergumulan-pergumulan pribadi di secari kertas. Doa-doa yang mungkin belum terjawab. Saat ini oleh karena kita beribadah secara virtual, biarlah saudaraku menuliskan semua pergumulan pribadi saudara di dalam hati saudara dan bawalah di dalam doa malam hari ini. Saat kita semua menghadapi tahun yang baru, tentu kita menghadapi ujian-ujian yang baru. Tetapi jangan pernah saudaraku dan saya melupakan pimpinan Tuhan di masa lalu. Saya rindu agar kita tetap bisa bersukacita menutup tahun ini dengan penuh kesukaan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-12. Mazmur 77 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masih ingat pada waktu saudaraku dan saya memasuki tahun 2020 ini. Begitu banyak pergumulan kita di awal tahun, bukan? Namun lihat bagaimana Tuhan merajut hidup kita. Bagaimana Tuhan telah memberikan kepada kita jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya pemazmur memberikan kita sebuah nasihat. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan menolong, bagaimana kasih Tuhan menuntun, sehingga kita bisa sampai di penghujung tahun ini. Saya percaya Tuhan juga sudah memberkati keluarga kami pribadi. Tahun ini adalah tahun yang cukup berat bagi kami. Tapi saya percaya kasih karunia Allah
telah memberi kekuatan untuk bisa melewatinya. Itu sebabnya saya mau belajar, setiap tahun belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karena saat saudaraku kuat, di saat itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita jatuh. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa saat saudaraku menutup sejarah buku tahun 2020, ada banyak kenangan di dalamnya. Entahkah manis, entahkah pahit, kita harus tetap mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memasuki tahun yang baru 2021, kita akan menuliskan sejarah yang baru. 2021 masih misteri bagi kita semuanya. Apakah pandemi ini masih akan terus berlanjut, kita tidak tahu. Kapan pandemi ini akan berakhir pun kita juga tidak tahu. Tahun 2021 masih misteri bagi kita. Tetapi Tuhan, Allah kita, selalu menyertai kita. Janjinya itu yang memberi kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buku yang lama sudah ditutup. Sekarang kita akan membuka buku yang baru. Dan apakah yang akan kita tuliskan di situ? Mari kita belajar dari masa lalu kita, agar kita bijak menuliskan sejarah hidup kita di buku yang baru yang akan kita tulis. Apakah kita merasakan kekhawatiran di sana? Jangan. Saudara dan saya tentu pernah menghadapi rasa khawatir. Adakah rasa takut? Jangan. Sebab janji Tuhan adalah pasti. Tetapi bukan berarti lalu kita akan sombong. Lalu kita dengan takabur menghadapi masa depan. Tidak. Kita tetap masih harus bergantung kepada Tuhan. Mari kita buka ayat berikutnya. Di dalam buku Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu, Allah menjanjikan penyertaannya bagi kita. Walaupun tahun 2021 masih misteri, tetapi janji masa depan Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Itu sebabnya jangan takut, jangan khawatir. Karena Allah beserta kita. Mengakhiri pembahasan firman Tuhan ini, saya rindu agar kita boleh tetap memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Pandemi ini masih tetap ada. Tetapi satu hal yang kita harus yakini, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Masih ingat apa yang terjadi kepada bangsa Israel, saudaraku? Selama 40 tahun mereka berjalan di padang belantara. Selama 40 tahun mereka dituntun oleh Tuhan. Dan ketika Musa wafat, Allah menunjuk penggantinya, yaitu Yosua. Dan janji Tuhan tetap diberikan kepada Yosua bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Nasihat yang indah saya ingin bagikan sebagai ayat terakhir sore hari ini, agar saudara dan saya tetap merasa yakin bahwa Tuhan akan beserta kita selalu. Yang pertama di dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-7. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Nasihat Tuhan yang pertama, Tuhan katakan jangan takut. Tuhan mau supaya kita percaya kepadanya. Dan yang kedua di ayat ini disebutkan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nasihat ini memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Karena Yosua telah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dia akan disertai selama dia tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Memang sulit, saudaraku, untuk bisa berjalan lurus sesuai dengan jalur yang Tuhan berikan. Tetapi inilah tantangan kita. Saudara dan saya bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturannya, sesuai dengan kehendaknya, kalau kita bergantung kepadanya. Tahun 2020 ada banyak pergumulan, bukan? Dan nyatanya kita bisa sampai di penghujung tahun 2020 ini. Itu artinya Tuhan telah memberi kita kekuatan untuk melewatinya. Jadi kalau Allah yang kita sembah sanggup untuk menuntun kita melewati tahun 2020 ini dengan kesusahan besar pandemi global ini, maka Dia juga sanggup untuk menuntun dan menyertai kita di tahun 2021. Tuhan mau kita percaya kepadanya dan jangan menyimpang dari jalannya. Ayat berikutnya yang terakhir di dalam Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-14. Ulangan pasal 8 ayat 14, demikian firman Allah. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kenapa bangsa Israel jatuh? Karena mereka mulai sombong. Kesombongan akar kejatuhan. Tuhan bilang, jangan kamu tinggi hati. Jika kamu sudah menempati rumahmu, jika kamu sudah memiliki kebun anggurmu, jika kamu sudah menikmati hasil dari bumi, hasil dari ladang tanah yang diberikan Tuhan Allahmu, jangan kamu lupa siapa yang memberikan semuanya itu kepadamu. Kalau saudara dan saya lupa kepada Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi hidup, bisa jadi kita tidak akan diberkati lagi. Makanya janji Tuhan katakan tadi, kalau kamu tidak melupakan Tuhan, tidak tinggi hati, tidak sombong, maka Tuhan akan tetap besertamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini akan selalu berputar. Buku demi buku akan kita tulis tahun demi tahun. Sampai berapa banyak buku kita akan tulis, hanya Allah yang tahu. Itu sebabnya saat ini mari kita renungkan bersama. Satu buku lagi kita sudah tutup. Satu buku yang baru kita akan buka. Apakah yang saudaraku akan tuliskan di buku itu? Apakah perjalanan hidup yang menyenangkan bersama dengan Tuhan? Ataukah perjalanan hidup yang mengecewakan dengan kita membelakangi Tuhan? Allah yang kita sembah kiranya akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan. Karena saat saudara dan saya menjalani hidup, tidak ada satupun perjalanan hidup yang dapat kita jalani bila mana kita tidak melibatkan Dia, Allah yang kita sembah. Semoga Allah memberkati kita. Tahun yang lewat 2020 biarlah menjadi sejarah, pelajaran bagi kita untuk kita bisa renungkan. Tahun yang baru 2020 kita akan masuki dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu, mari
kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami telah meninggalkan tahun 2020 dan kami memasuki tahun yang baru 2021. Oh Tuhan, sebagaimana kasih-Mu telah menyertai kami di sepanjang tahun 2020, biarlah tahun yang baru 2021 Engkau tetap pimpin kami. Segalanya masih misteri bagi kami Bapa, tapi kami yakin sebagaimana Engkau pimpin kami di tahun yang telah lewat, maka kami pun yakin dan percaya Engkau juga pimpin kami di tahun yang baru ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami dapat tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu, berkatilah kami semua, agar kami benar-benar dapat tetap setia di dalam Tuhan sampai akhir. Terima kasih Bapa. Mohon ampun banyak salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai Maranatha tiba. Amin. Susanto mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga Tuhan memberkati. Kami atas nama pribadi banyak mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana Tuhan telah membela kami selama 1 tahun 2020 ini, sehingga saat ini kami sehat di dalam Tuhan. Atas dasar itulah kami bersaksi bahwa atas pemeliharaan Tuhan, baik jasmani maupun rohani, Tuhan memberkati kami, baik jasmani setelah kami mendarma baktikan pelayanan dalam pekerjaan Tuhan,
maupun di dalam kebersihan lingkungan gereja. Dan saat ini kami sedang berdoa. Sehingga demikian, oleh dengan berkat jasmani dan rohani itulah kami membantu pekerjaan Tuhan sesuai talenta yang Tuhan berikan pada hamba kami, sehingga kami siap membantu pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa yang ada pemberian Tuhan, sehingga kami bisa berdiri di dalam kebenaran. Dan kami Tuhan terima kasih atas firman kebenaran itu bermanfaat bagi kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami tahun 2021, kami bisa melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan pada kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Before I know your name, you know my every breath. Before I found my way, you know my every step. Before I knew everything that I need, you give it all to me. No greater love than this, that you should lay down your life for someone such as me. I spent a lifetime wondering why the beauty of heaven is here in my heart, and I know there can be no greater love than this. I never understood how merciful love could be until I felt His flame like every part of me, and I will give everything that I am, 'cause I've been saved. Yes, I have been saved. There's no love than this, that you survey on your life for someone such as me. I spent a lifetime wondering why the beauty of heaven is in my heart, and I know there can be no greater love than
Yesus aku. Bila ku letih dan murung, aku tahu Yesus rindu aku. Baik, selamat sore kepada saudara-saudaraku seiman yang ada di Tunjungerjo maupun Lumajang. Saya akan memberikan kesaksian tentang keluarga atau anak saya, Rendra, anak kedua saya, di mana tahun lalu telah resign dari pekerjaannya dan menempuh untuk mengabdikan diri untuk pelayanan bagi Tuhan. Tetapi puji syukur berkat doa yang telah kita lakukan semua, kita serahkan semua kepada Tuhan. Dan tahun ini Rendra telah kembali bekerja di tempat pekerjaannya yang terdahulu karena berkat doa yang telah kami layangkan. Kuasa doa sangat baik dan sangat besar kuasanya kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti dalam buku Matius 7 ayat 7, di mana mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kita harus tetap berdoa untuk minta kepada Tuhan apa yang terbaik baginya. Di mana kita ketahui di dalam pekerjaan anak saya kemarin itu untuk libur Sabat aja dipersulit, Tetapi dengan kegigihan dari anak kami lalu mengadakan resign atau keluar dari pekerjaan dan tahun ini dipanggil kembali supaya bekerja kembali di tempat asalnya. Itu bukan atas daripada usaha kita, tetapi campur tangan Tuhan yang berlaku, di mana Tuhan telah menjawab dari doa-doa kami semua untuk memberikan yang terbaik. Tuhan telah turut campur supaya anak kami dipergunakan untuk menjadi Daniel modern, baik di tempat bekerjanya, kepada kawan, sahabat, di lingkungan pekerjaannya. Sehingga pada saat ini telah diizinkan untuk libur Sabat. Puji syukur bahwa Tuhan telah mendengar akan segala doa daripada anak saya dan saya sebagai orang tua untuk membantu mendorong yang terbaik. Maka itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, di mana kita harus tetap berdoa karena besar kuasa doa untuk kebaikan kita semua. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi kita harus andalkan apa yang Tuhan mau. Itulah sedikit dari kesaksian saya. Jangan takut kehilangan pekerjaan, karena banyak ladang di sana yang memerlukan kita. Biar Tuhan yang mengatur dan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Asal kita percaya kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pada waktunya yang terbaik. Inilah sedikit kesaksian dari saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau. Terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu. Terima kasih Engkau sudah menuntun acara ini, perbaktian kami hingga akhirnya. Biarlah apa yang sudah kami lakukan Tuhan, biarlah ini dapat menjadi buah-buah harum untuk Engkau Tuhan. Dan pada akhirnya nama-Mu saja yang dimuliakan. Bapa, walaupun kami hanya bertemu bertatap muka, jemaat per jemaat dari daring, tapi kami percaya Tuhan, sukacita dapat kami rasakan di antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan atas fasilitas ini yang boleh ada di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui perbaktian tutup akhir tahun ini, kami dapat bersyukur Tuhan. Kami dapat bersukacita karena penjagaan Tuhan selama 1 tahun benar-benar kami rasakan. Kami tahu Tuhan, kami sering tidak berterima kasih, tapi Engkau masih memaafkan. Kami sering kurang bersyukur, tapi Engkau masih memaafkan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami sampai penutupan tahun ini Tuhan. Tuhan, di depan kami terbentang rahasia-Mu Tuhan. Tapi kami yakin bila mana kami berjalan bersama Tuhan, bila mana kami mengandalkan Tuhan, pasti kami akan melewatinya semua itu dengan sukacita Tuhan. Tuhan, sertai kami di sepanjang tahun 2021. Biarlah sukacita yang terjadi pada tahun 2020 akan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan beserta dengan kami. Memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga, beserta pelayan-pelayan Tuhan di Jemaat Lumajang dan Tunjung Rejo. Memberkati umat-umat Tuhan di Jemaat Lumajang dan Tunjung Rejo. Tuhan beserta dengan kami semua. Yang sakit Tuhan, biarlah Engkau yang akan menjadi dokter dan menyembuhkannya. Yang lemah iman Tuhan, biarlah Engkau yang akan menguatkannya. Yang undur Tuhan, ingatkan Tuhan bahwa kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan beserta dengan umat-umat Tuhan di Jemaat Lumajang dan Tunjung Rejo. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk penyertaan Engkau sepanjang perbaktian ini. Bila mana Tuhan ada kesalahan kami dalam bertutur kata ataupun kesalahan kami di dalam menyampaikan puji-pujian kepadamu, biarlah Engkau memaafkannya Tuhan. Tuhan memberkati sekali lagi umat-umat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal hingga kekal. Mohon ampun akan kesalahan dosa kami. Kami alaskan doa ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Acara tutup dan buka tahun kita pada malam hari ini sudah berakhir. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang tahun yang baru ini, sebagaimana Tuhan telah menyertai kita pada tahun yang lalu. Tetapi jangan dulu beranjak dari tempat duduk kita, karena selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan kaleidoskop pelayanan Jemaat Lumajang dan Tunjung Rejo pada tahun yang lalu. Baiklah, sebelum kita akan sama-sama menyaksikan kaleidoskop pelayanan tahun yang lalu, saya mengucapkan
Selamat Tahun Baru 2021. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. I feel quite sure if I did my best, I could maybe impress you with tender words and harmony, a clever rhyme or two. But if all I've done in the time we shared is turn your eyes on me, then I failed at what I've been called to do. There's someone else I want you to see. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. I'd like to keep these memories in frames of gold and silver, and reminisce a year from now about the smiles we've shared. But above all else, I hope you will come to know the Father's love. When you see the Lord face to face, you will hear Him say, well done. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is memory, will you remember His face? Kami Jemaat Gunung Rejo mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami keluarga Jaya Agung dari Jemaat Gunung Rejo mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami keluarga Richard Gatra Wijaya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami dari keluarga Pratama Jemaat Tunjung Rejo mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Halo,
Kami dari keluarga Limadi mengucapkan selamat tinggal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Semangat! Saya dari Jemaat Tunjung Rejo mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kami dari Jemaat Tunjung Rejo mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Amin. Kami Jemaat Lumajang dan Tunjung Rejo mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga Tuhan memberkati. Saya Rufelintang Jayadi Mahinda mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dari keluarga Abraham Ega Nugraha mengucapkan selamat tinggal tahun 2020 dan selamat datang tahun 2021. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kami dari keluarga Rizkia Roy Alexander mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami Jemaat Tunjung Rejo mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami Jemaat GMAK Tunjung Rejo mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami Jemaat Tunjung Rejo mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami keluarga Sumarmo dari Jemaat Tunjung Rejo mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kami Jemaat Tunjung Rejo mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Amin. Kami dari keluarga Adi Suprapto dan kami dari keluarga Ibu Sutoyono mengucapkan selamat tinggal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami Jemaat Lumajang dan Tunjung Rejo mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kami keluarga Yohanes mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Amin. Kami keluarga Toto dari Jemaat Lumajang mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Amin. Kami keluarga Jack Ahad mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kami keluarga Maki mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ketika Desember berakhir, ada rasa haru ketika Januari tiba. Berbuat salah itu manusiawi, memaafkan itu mulia. Jika tangan tak sempat berjabat, setidaknya
Melalui video ini, kata-kata maaf dapat terungkap. Karena itu, sebelum Desember usai, sebelum Januari tiba, sebelum jaringan pada sibuk, dengan segala kerendahan hati, di hari-hari terakhir 2020 ini, saya mau minta maaf karena batang lidah yang tak terjaga atas kekilapan kata dan canda yang tak berkenan di hati, serta ucap yang menyakitkan hati. Mohon dimaafkan semuanya. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami keluarga Pendeta Daniel mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. When this moment is meant